Halo teman-teman Grit Otomotif, balik lagi sama Adit kali ini. Ya masih sama Adit ya. Terus, nah ini ada satu mobil gede banget. Kalian tahu lah ya, ini Land Rover Defender. Karena mobilnya cukup gede, gue nggak mau ngejelasin sendirian. Gue mau ngundang temen gue nih dari channel saudaranya Grit Oto. Ini dong. Sini cepet. Apa kabar Sob? Sehat dong? Ya alhamdulillah sehat. Gimana? Nah, kan lu biasanya bahas mobil-mobil gede ya? Yoi, ini kan masih relate nih, soalnya gede juga kan mobilnya. Yoi. Tapi sebelum mulai, gue pengen lu perkenalkan diri dulu. Pastinya. Halo Sobat Grit Otomotif. Anjay. Gue Dagu nih, dari channel Mobil Gede dan Grit Oto News. Kali ini Siap. kita collab sedit ya. Yoi. Di DSP Styling di Bogor Kota. Sorry. Bogor Kota ini. Bogor Kota bukan kabupaten. Bukan kabupaten. Oke. Lanjut. Nah, ini gue pengen ngundang satu narasumber dulu. Bukan satu sih, dua malah sebenarnya. Ada dua narasumber yang Buat- kompeten di Nih. Land Rover Defender. Bahas-bahas ini nih. Makanya gue mau ngundang dulu nih, ada Pak Agus sama Pak Santo. Mari dong Pak, sini Pak. Nah, udah bersama kami di sini ya Gu ya. Yoi. Ada dua orang keren ini. Boys, kenalin dulu dong. Ini adalah Pak Agus. Ya, betul. Dan ini adalah Pak Santo. Mantap. Sehat Pak? Ya. Sehat ya. Lanjut. Nah, ini gue mau nanya-nanya dulu nih ya ke Pak Agus dan Pak Santo soal secara keseluruhan si Defender ini konsepnya maunya kayak gimana sih Pak? Jadi konsep utamanya mobil ini kan basicnya dari double cabin pickup. Kita modif untuk belakangnya sama untuk roofnya. Jadi konsep utamanya cuma untuk camper van. Oke. Jadi untuk camping, jadi di dalamnya ada beberapa fitur, kompartemen yang bisa untuk masak yang sederhana-sederhana sekali. Oke. Cuman kita tambahin ada beberapa untuk istirahat kayak tenda, awning yang gitu aja sih. Biar Beda. biar nyaman lah Nyaman. campingnya lah ya. Nah, untuk Oke. Nah, ini ngomongin camper van biasanya ada apa ya? Ada modifikasi tambahan tuh soal kelistrikan ya nggak sih? Oh iya, karena di dalamnya dia tadi gua udah sempat lihat. Itu ada kulkas, ada AC portable ya Mas Iya. Anda ya? Betul Pak. Berarti harus tambah inverter ya Mas? Iya. Di situ terdapat inverter beserta baterai yang berukuran 16.000 mAh. Jadi bisa kalau nyala semua bisa 12 jam 12 standby. jam? Iya. Tanpa menyalain mesin? Tanpa Nggak ngebebanin mesin berarti ya? Enggak. Jadi andai kan dia ntar itu habis bisa colok langsung ke PLN atau genset itu udah berubah otomatis. Oke, berarti kalau mampir ke campsite ya nyebutnya? Iya. Campsite, tinggal cari colokan untuk recharge, Iya. kemudian dia bisa bertahan sampai 12 jam. Iya, betul. Ini kan mobil gede banget Pak ya, dan ubahannya kalau bisa dibilang mah nggak dikit gitu, banyak banget. Ini proses pengerjaan kira-kira berapa lama Pak? Kalau untuk keseluruhan sekitar 3 bulan. Cuman kalau untuk body kita kan prosesnya kan kita body dulu baru kompartemen dalam. Nah, kalau untuk body paling sekitar sebulan. Nah, untuk yang ini kalau totalnya sekitar 3 bulan 3 sih. bulan ya? Wow. 3 Ah, bulan termasuk cepet loh Pak. ya. Keroyokan ya. Ya. Nah, mungkin bisa jadi apa ya, referensi juga lah ya, informasi buat teman-teman yang nonton Grit Otomotif kali ini. Kira-kira buat ngebangun sekeren ini butuh berapa sih Pak dananya Pak? Kalau budget sekitar 100 sampai 200 sih untuk totalnya. 100 sampai 200 juta. Tapi itu untuk kompartemen yang di dalam kayak ini kan mahal untuk UPS-nya segala, untuk eventernya aja sekitar 30-an lebih juta. Oke. Itu belum termasuk itu aja sih. Oke. Ini konsepnya overland atau camper van Pak? Ini sebenarnya dua-duanya bisa masuk juga sih. Oh, dua-duanya bisa Soalnya kita juga bawa ini segala sih kayak sepeda motor. Oh, berarti mirip-mirip seperti overland ya? Tapi juga buat camping juga ya, jadi kebutuhan tergantung dari kebutuhannya. Kita beri fungsi aja deh. Bisa dilihat di atapnya itu ada rooftop Ya, tank. rooftop untuk Pop up tidur. gitu ya? Bisa pop up. Naik. Nah, nanti kita bakal ulas lebih lengkap. Gue bareng Dagu. Yes. Kali ini makasih banget Pak Agus dan Pak Santo mau diundang buat ditanya-tanya sama Grit Otomotif. Nah, ikutin terus, kita mau keliling-keliling mobil ini, lihat detailnya kayak apa. Ikutin terus. Tadi udah tanya-tanya ya sama ahlinya ya. Udah kebayang lah, nih mobil sebenarnya emang buat adventure lah ibaratnya gitu kan. Overland tadi. Overland ya. Jadi Nah, selain ini camper van, ini bisa jadi overland, karena Overland. bawa trail segala macam, sepeda downhill seperti itu. multifungsi Lanjut, lah ya. Iya.
Nah, kita Ini bahas detailnya nih teman-teman. Menarik Dari nih. bagian depan nih. Udah pasti kalau mobil yang buat overland gitu-gitu tambahan bumper besi lah ya di sini. Woi, Ya kan? ini bukan hanya besi loh, Dit. Ada winch-nya nih. Ada winch-nya. Jadi kalau misalnya ada situasi darurat atau Yoi. segala macam, ini udah pasti penting lah buat safety gitu kan. Ini kalau gue baca di sini ya, Yoi. sama tadi penjelasan Pak Agus juga, gue Aha. tanya-tanya bisa 8 ton teman-teman. Itu 8 sih ton. gede lah lumayan lah gitu. Untuk Ya. Land Rover Defender yang segede gini Sesuai lah ya. sesuai. Dari tongkrongannya yang gagah. Tongkrongannya gagah banget. Yoi. Tambahan juga nih di sini LED ya? Ini ya biasanya buat malam lah ya dipakai. Ya fungsinya juga buat fog lamp juga apa segala macam. Intinya visibilitas lebih mantap kalau ada dia Yes. gitu. Ini buat teman-teman off-road nih suka banget nih yang begini nih. Pasti, Masuk keluar hutan, no worry. no worry, tetap kelihatan lah ya. Yoi. Nah tapi kalau kita ngomongin depan, ya ini lah ya udah cakep lah ya begini, Cakep udah gagah ya banget ya. tongkrongannya. Tapi kalau kalian lihat dari situ frontal ya, entah kenapa atapnya bisa naik. Yang tadi dijelasin Pak Agus juga ya, Pop up ya. pop up gitu. Nah itu kita lihat detailnya yuk, kita geser ke samping. Mari. Dit, Udah di samping nih. lanjut nih kita nih. Oh, masih Gua udah nyantai PW banget ya. Nih. Lu Ini- lihat dong, roof stand langsung dari atas dia. Iya nih ya. Pop up ya. Ini mantep nih ada awningnya gini teman-teman. Tapi Ah. ini nggak motorized ya. Ini Hidrolik manual gitu ya. Jadi ditarik sendiri gitu kan. Nice. Karena memang biasanya kalau teman-teman yang suka off-road menghindari juga tuh yang electrical gitu kan. Yoi. Kena air, kena tanah gitu kan basah ya daripada resikonya nambah ya kan. Yoi. Nah, ini dari samping teman-teman lihat. Gue lihat juga ya. Yoi dong. Tadi dibilang ini basicnya double cabin pick up juga. Pick up gitu. ya, artinya ditambahin hardtop tuh. Nah, ada tambahannya nih bodinya di samping gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bodinya nih nggak ada yang diubah-ubah gitu, masih aslinya. Yoi. Termasuk juga sampai kaki-kaki apa segala macam Kaki standar ya, Dit? masih basic, teman-teman. Tambahannya lebih ke yang tadi fungsi-fungsi buat overland ini gitu, teman-teman. Yoi. Paling hanya penambahan cutting stiker nih. Nah, ini stikernya juga. Biar bertema overland gitu. Iya, biar temanya tuh benar-benar kelihatan gitu visualnya, teman-teman. Mantap. Cakep sih. Kalau teman-teman Grit Otomotif bisa lihat, tendanya lumayan besar, artinya bisa masak di sini. Bisa, Bisa kongko-kongko bareng rekan ngupi-ngupi bisa gitu ya. juga. Nice. Jadi tinggal banyak tarik. fungsinya, Wah, teman-teman. Luar biasa. Tinggal tarik doang, praktis lah gitu. Lanjut, Dit. Lanjut nih, kita di bagian samping ini udah segini aja. Di bagian belakang ada lagi teman-teman. Yuk, Yuk. Oke, di belakang teman-teman Nah. geser lagi. Sini gue lihat dong. Yoi. Jangan ngumpet-ngumpet. Tadi di samping situ ada awning. Oh, Kita belum ke dalam dulu nih ya. Masih bagian luar dulu nih. Yoi. Ada tambahan tenda lebar banget teman-teman sampai hampir ke bodi depan. bisa buat arisan nih, Dit. Wow, arisan mungkin Yoi. bisa juga. Cakep sih. Iya. Nah, di belakang dulu nih teman-teman. Selain tenda, kita udah omongin lah ya. Ini ada tambahan juga nih ya. Bisa dibilang apa ya? Kayak Bike rack ya? Iya, kayak gitu. Bike rack buat ngangkut sepeda. Ini bisa dua nih. Bisa 2 sepeda, Ada motor dua satu nih. mungkin di Nah, sana. ada ya. motor bisa satu nih situ teman-teman. Yes. Gitu. Teman-teman Grit Otomotif ini dilengkapi dengan bordes, Bordes. atau trailer ya buat Iya. ngangkut motor. Di situ bisa knockdown, artinya ketika tidak digunakan Bisa dilepas. bisa dicopot. Gitu. Nice. Wis. Bisa dilihat dong, bro. TV-nya, bro. Iya, ada tambahan Ada TV-nya TV, juga luar gitu biasa. teman-teman. Ini ya TV LCD ya biasa lah Ya, sebenarnya 14 teman-teman gitu ya. Ukurannya nggak terlalu besar atau gimana karena memang kalau kita ngomongin space ya yang secukupnya aja gitu kan. Cuman ketika kita impresinya ketika ada TV di belakang, apalagi ini konsepnya overland, ini menjadi suatu suguhan yang menarik ya. Hiburan tambahan lah. Hiburan gitu. tambahan. Keren. Keren. Di dalamnya Ya, ya teman-teman ini ada tambahan beberapa kompartemen gitu. Ya bisa diisi apa aja lah ya. Terus juga ada AC portable. Banyak lah isinya gitu. Ada baterai cadangan juga di dalam. Yoi, Dit. Kalau buat situasi darurat. teman-teman Grit Otomotif perlu lihat, Dit. Lu masuk coba, Dit. Waduh. Ini bisa nggak ya? Coba. Bisa ya? Bisa dong. Diri kali langsung ya. Motor aja kuat, masa gua Yo. enggak? Nih, wow. Nah. Mantap banget teman-teman. Jadi di atasnya nih tenda ya. Rooftop gitu. Roof stand. Terus ini ada matrasnya dan ada papannya juga buat pasti nopang badan kita ya. Kuat banget sih teman-teman, ini keren. Wih, Monas kelihatan dong, Dit. Bisa kalau dari balai kota. Kompartemen ini fungsinya juga bukan cuma kompartemen ya teman-teman. Ini bisa ditarik. Fungsinya buat pijakan, buat naik ke Wah. atas ini nih, Gu. Buat naik ya. Buat naik.
coba Dit naik. Kalau mau lompat bisa, kalau mau pijakan ini juga bisa. Engap tapi di dalam nih. AC-nya nggak nyala. Gue keluar dulu kali ya. Oke, oke. Oke. Di dalam juga ada audio teman-teman yang bisa lihat, tapi itu sebenarnya masih basicnya. Ya. Udah pioneer ya. Yoi. Nah, ini cuma digeser aja nih posisinya teman-teman sama Pak Agus. Jadi konsepnya itu multifungsi. Benar. Selain ada audio, itu bisa difungsikan buat kompartemen laci, juga bisa buat tangga naik ke atas gitu ya, akses Benar. ke atas ya. Bisa buat akses juga. Dit, gue lihat ada laci lagi, Dit. Lu tahu Ada nggak? di sini ya. Bukain Bisa dong. dibuka. Nice. Apakah isinya open sesame? Bro, buka. Open sesame buat tools ya. Kalau masuk keluar hutan, Tools juga bisa buat perlengkapan logistik, logistik segala macam. obat-obatan apa segala macem. Lumayan loh ini fungsinya juga tinggal tarik, tinggal gitu ya. Pokoknya sebenarnya idenya sih kalau gue bilang ya, memanfaatkan ruang yang ada lah ya, Yo, iya. buat Semua efisien ya, Dit. dimanfaatin, bener efisien. Ada inverternya Dit tuh. Oh iya gue yang disinggung lupa. tadi. Ini ya Kelistrikan. soal kelistrikan nih Yoi. yang disinggung sama Pak Santo. Jadi kalau misalnya Mhm. mesin mati, Yes. kondisi mati udah di campsite gitu ya, dan kebetulan memang ada fasilitas colokan listrik gitu ya, supply listrik. Bisa langsung ada soketnya di situ tuh teman-teman. Di bagian bawah colok langsung, udah mesin nggak perlu nyala, tinggal supply listrik dari listrik PLN aja Yoi, gitu. so simple bro. Simple. Mantap. Atau kalau nggak ada listrik PLN, ada genset bisa juga pakai genset. Mantap. Lanjut Keren, Dit. keren. Dit, samping nih Dit. Tadi dibilang kan konsepnya atau awalnya adalah double cabin ya. Double Kemudian cabin. ditambahin hardtop. Nah, Yoi. ini dia yang disebut hardtop, ditambahin dari sini Nih, sampai sana ya Dit. bodinya nih. Dan di sini disematkan juga ada kabin buat kafe nih Dit, seperti yang Yoi. bisa ngopi nih Dit. Ya mini kitchen lah Ini bisa kitchen, dibilang. yoi, microwave, kopi, waduh, sama roti di hutan mantap. Nah, anyway sebenarnya di sini ada tambahan meja portable gitu kalau kata Pak Agus. Oh, bisa Cuma memang slide in ya. bisa ditaruh gitu. Jadi ntar lepas pasang gitulah modelnya. Jadi bisa kalau misalnya memang ada kompor gitu ya, perlengkapan nesting gitulah ya. Bisa ditaruh di sini buat masak sambil diri kan gitu enak ya. Yoi. Cakep sih. Mantap, Udah mantap. lengkap banget lah ini. Nice. Tenda ada. Bisa buat inspirasi nih buat teman-teman Grit Otomotif. Barangkali ada yang pengen konsep seperti ini, overland, Hmm. bisa tiru seperti ini ya. Nah, ini jadi referensi bagus sih kalau gue Referensi. bilang. Lanjut Dit. Listrik aman apa segala macem. Nah, kita lihat dalamnya nih. Dalamnya belum. Sini nih, teman-teman. Tadi kan belum lihat ya sebelah sini ya. Wah, ada kulkas Dit. Sini dong. Kulkas. Ada kulkas, teman-teman. Yoi. Terus juga ada ini nih. Ini apa Icebox. nih? Icebox ya. Aha. Nah, ini kalau misalnya mau dibuka, Yoi. mau diambil isinya, tarik dulu. Keluar, tek, gitu. Aman dia. Buka deh. Wih, Kalau di minuman dalam kan dingin. nggak bisa diangkat. Yoi. Buat minuman dingin ya, Bener. atau frozen food. Taruh di sini. Bisa banget. Atasnya buat bikin es batu. Bisa banget. Mantap. Nah, kalau yang kulkas, cara bukanya gimana? Tarik dulu nih, ada tuas di sini. Terus dorong. Terus kalangan enggak ya? Nih, buka. Ya kan. Wah, udah dingin loh. Mantap nih. Ya mau isi apa gitu kan? Frozen food juga bisa di sini. Apa aja lah sebenarnya. Butuh-butuh makanan-makanan praktis Yes. gitu bisa taruh sini buat camping. Kalau diperhatikan lagi Dit, Mm, punya bracketnya juga lumayan sangat fungsional ya. fungsional. Model railing gitu, tinggal tarik, Tinggal tarik. Praktis, nggak nyusahin lah. nggak nyusahin. Nggak nyusahin, nggak nyapein gitu. Jadi nggak cuma soal apalagi ada cooling box sama Cooling box kulkas sama, gitu kan. Ketika misalnya di campsite ya, nggak ada supply dari PLN atau mungkin lupa bawa genset gitu, atau bahkan gensetnya rusak, tetap ada baterai di sini nih. Wih, Kapasitasnya 16.000 mAh. oke. Tergantung pemakaian sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nonstop 6 jam lah kira-kira. Oh, bisa 6 jam ya. Bisa 6 Ya, jam. itu bisa pakai solar panel katanya Dit. Nah, buat recharge-nya pakai solar panel gitu. Itu keren sih, praktis banget lah buat kebutuhan overland yang bener-bener ya, go to nature gitu lah ya. Get lost lah. Yoi. Get lost menyasarkan diri di hutan gitu ya. Tanpa ada sumber energi atau listrik, tinggal cari matahari. Tinggal cari matahari, Pakai solar panel, semua langsung. akan Akan ngebul. apa? Akan terisi, Ngebul, bro. akan ngebul. Lanjut. Bisa masak apa segala macam. Yoi. Oke.
Emang ya, kalau mobil gede Yo Dit. mantep banget lah kalau kita ngomongin buat overland, buat camping-camping gitu kan. Ini mantep banget. Pokoknya semuanya fungsional. Ubahannya juga nggak yang gimana-gimana gitu. Yoi, karena Kompor, basicnya udah mantep, Dit. basicnya udah Land mantep. Rover Defender Bener. dimodifikasi seperti ini, wow, udah plus. Plus banget. Makanya ini jadi referensi bagus lah buat teman-teman yang nonton video Great Otomotif kali ini. Aha. Dan barangkali mau cari inspirasi lebih, mau nyari referensi lebih, bisa juga follow di mana nih? Langsung yang buat Yang buat. DSP Styling, intip-intip Instagramnya di sini nih. Ya, di sini nih. Sama Silakan YouTube-nya juga, diintip, boleh juga. referensinya mantep-mantep. Jangan lupa juga Wih. follow Instagram sama YouTube-nya lu. Woi, mobil gede Heeh. atau di Great Auto News. Oke, Ya, siap. Di sini ada nih, Instagramnya. teman-teman. Silakan. Lu Thank you. apa, Dit? Oh iya, gue juga ada. Iya dong, Tapi referensi. kan gue terima kasih dulu ke lo. Oh, Udah mau nemenin gue kali ini. Yoi. Buat channel Great Otomotif ya. Nah, yang mau tahu kapan ini videonya tayang, follow Instagramnya Great Otomotif di @greatotomotif di sini, teman-teman. Makasih sekali lagi buat nonton video kali ini. Jangan lupa kasih komentar yang keren-keren buat Land Rover 1 ini. Tuh, pasti. Di subscribe. Mantap. Tadi juga subscribe. Subscribe mobil gede ataupun Great Auto News. Yoi. Padamkan lonceng merahnya. Nyalain loncengnya. Yoi. Gue Adit, pamit. Gua Harit Dago, ciao.